Kayaknya kita semua setuju ya, semua orang itu pengen disukai. Kita semua pengen diterima sama orang lain, punya banyak teman dan relasi yang baik. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan kupas tuntas sebuah keterampilan yang penting banget, yaitu keterampilan untuk disukai. Kenapa sih ini penting banget? Well, disukai itu bukan cuma soal jadi populer loh. Ini tentang membangun hubungan yang lebih dalam, ngebuka banyak pintu kesempatan, dan ya pada dasarnya memenuhi kebutuhan kita sebagai makhluk sosial. Ini adalah fondasi dari hampir semua interaksi yang sukses. Nah, ini dia kabar baiknya. Kemampuan buat disukai itu bukan bakat magis yang cuma dimiliki segelintir orang. Bukan. Ini tuh serangkaian teknik dan pola pikir yang bisa dipelajari, dilatih, dan dikuasai sama siapa aja, termasuk kamu. Yuk kita bedah rahasianya yang diambil dari buku-buku terlaris soal hubungan antar manusia. Oke, kita mulai dari level paling dasar ya. Sebelum orang lain bisa suka sama kamu, hal pertama yang harus dipastikan adalah mereka menerima kamu dulu. Artinya, kita harus singkirin dulu nih penghalang-penghalang yang sering bikin orang lain jaga jarak atau bahkan, maaf, jadi nggak suka sama kita. Yang pertama dan paling fundamental, jangan mengkritik. Kenapa? Soalnya ego manusia itu secara alami langsung defensif kalau dikritik. Apalagi pas baru kenal kan? Mungkin niat kita baik, tapi yang ada lawan bicara kita malah ngerasa diserang dan langsung nutup diri. Jadi tahan dulu keinginan buat berkomentar. Selanjutnya, hindari perdebatan. Gini deh, dalam setiap perdebatan pasti ada naluri buat menang kan? Buat ngebuktiin kalau pendapat kita yang paling benar. Tapi, seringnya menang argumen itu harus dibayar mahal dengan rusaknya sebuah hubungan. Kalau tujuannya bangun koneksi, memenangkan perdebatan itu justru sebuah kekalahan. Nah, kutipan ini kena banget kan? Cara terbaik buat menang dalam sebuah perdebatan itu ya dengan nggak mulai debat sama sekali. Kemenangan yang sebenarnya dalam membangun hubungan adalah dengan menghindari arena itu. Fokus aja sama tujuan utama kamu, diterima, bukan jadi yang paling benar. Aturan ketiga ini kelihatannya sepele, tapi efeknya luar biasa. Ingat nama mereka. Nama itu kan identitas kita. Pas kamu ingat dan menggunakan nama seseorang, itu seakan-akan ngasih sinyal, "Hey, aku melihatmu. Aku menghargaimu sebagai individu, bukan cuma sebagai lawan bicara biasa." Kutipan ini bener banget, nggak ada suara yang lebih merdu di telinga kita selain dengar nama kita sendiri disebut. Oh iya, kalau kamu tipe yang gampang lupa nama, ada triknya nih. Setelah ngobrol sebentar, bilang aja, maaf banget tadi namanya siapa lagi ya? Itu kedengaran lebih natural dan nggak canggung. Oke, kalau fondasi dasarnya udah kuat, sekarang saatnya kita naik level. Ini bukan lagi soal menghindari hal-hal yang negatif, tapi tentang secara proaktif melakukan hal-hal yang bikin orang lain benar-benar tertarik dan suka sama kamu. Disinilah letak kuncinya. Ada sebuah pergeseran pola pikir yang fundamental banget. Lupakan soal gimana caranya bikin orang tertarik sama kamu. Fokusnya kita balik. Gimana caranya kamu bisa jadi benar-benar tulus tertarik sama mereka. Kutipan ini benar-benar jadi bukti. Coba deh bayangin perbandingannya. 2 bulan versus 2 tahun. Efisiensinya luar biasa kan? Dengan tulus tertarik pada orang lain, kamu itu secara otomatis memenuhi kebutuhan dasar ego mereka untuk merasa didengar dan dihargai. Terus gimana cara praktisnya? Gampang, jelajahi dunia mereka. Tanya soal hobinya, passionnya, atau keahliannya. Saat kamu menunjukkan rasa ingin tahu yang tulus tentang apa yang mereka suka, kamu tuh secara nggak langsung lagi bilang, kamu itu penting dan ceritamu berharga buat didengerin. Biar lebih gampang, kamu bisa pakai formula simple ini. TPR. Pertama, T untuk tanya. Ajukan pertanyaan soal dunia mereka. Misalnya, wah jago banget main gitarnya, udah berapa lama belajar? Kedua, P untuk puji. Kasih pujian yang tulus, keren sih mainnya rapi banget. Ketiga, R untuk reaksi. Kasih reaksi yang natural. Terus, ulangi lagi siklusnya. Percakapan jadi ngalir terus deh. Dari semua teknik yang udah kita bahas, ada satu yang jadi juaranya. Satu keterampilan yang kalau kamu kuasai, dijamin bakal naikin level kemampuan kamu buat nyambung sama orang lain. Keterampilan ini adalah, betul, jadi pendengar yang baik. Coba deh pikirin, ego kita sebagai manusia itu lebih lega pas ngomong daripada pas dengerin. Jadi pas kamu jadi pendengar yang aktif dan penuh perhatian, kamu itu kayak lagi ngasih hadiah ke lawan bicaramu, yaitu kesempatan untuk didengar. Ini yang ngebangun rasa lega dan ikatan yang kuat.
Sekarang, semua skill komunikasi tadi bisa jadi berkali-kali lipat lebih efektif kalau didukung sama kesan pertama yang positif loh. Disinilah efek halo berperan. Ini tuh tentang gimana penampilan fisik kita bisa secara nggak sadar mempengaruhi persepsi orang lain terhadap kepribadian kita. Eits, tenang dulu. Ini bukan berarti harus jadi supermodel kok. Ini tentang pesona yang realistis. Cukup cari gaya pakaian yang cocok dan pas di badan kamu, belajar dikit soal padu padan warna biar enak dilihat, dan terakhir, pakai parfum yang wanginya lembut, jangan yang nyengat. Percaya deh, penampilan yang rapi dan wangi itu pelet yang paling realistis dalam interaksi sosial. Oke, kita udah bahas banyak banget ya. Biar nggak lupa dan gampang diingat, yuk kita rangkum semuanya jadi semacam buku pedoman atau playbook yang ringkas dan praktis buat kamu. Jadi, ini dia playbooknya. Pertama, bangun fondasi yang kuat dengan menghilangkan hal-hal yang bikin orang nggak suka. Hindari kritik dan perdebatan. Kalau fondasi udah aman, masuk ke tahap membangun koneksi. Jadi pendengar yang baik, pakai nama mereka, dan tunjukkan ketertarikan tulus sama dunia mereka. Terakhir, kasih sentuhan akhir yang memukau dengan kesan pertama yang positif. Ini kerangka kerja lengkap kamu. Pada akhirnya, semua pengetahuan ini nggak akan ada artinya tanpa dipraktekkan. Jadi pertanyaannya sekarang buat kamu. Dari semua strategi ini, mana yang bakal jadi langkah pertama yang mau kamu coba? Pilih satu aja dan mulai latih hari ini juga.